Halo guys, balik lagi ke channel aku Mr. Nobody. Kali ini aku udah di Sumatera Barat nih geng. Vlog pertama aku di Sumatera Barat ini akan mengunjungi objek wisata yang sudah cukup populer nih. Penasaran apa itu objek wisatanya? Langsung saja kita berangkat. Nah, sebenarnya objek wisata yang aku maksud itu adalah Lembah Harau. Pasti sudah tidak asing lagi kan dengan objek wisata yang satu ini. Pastinya sih seperti itu ya. Karena Lembah Harau ini sudah sangat populer. Lembah Harau ini merupakan destinasi wisatawan yang paling diminati baik dari Sumatera Barat, Pekanbaru, Sumatera Utara, bahkan dari luar Sumatera. Karena pemandangan alamnya yang indah, udara yang masih segar, dan Anda disuguhkan dengan keindahan alam sekitar seperti tebing-tebing granit yang menjulang tinggi dengan bentuknya yang unik, mengelilingi harau sehingga menjadi lembah. Lembah Harau adalah sebuah nagari dekat kota Payakumbuh di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Nagari, ada yang tahu arti nagari? Pasti banyak yang nggak tahu kan arti dari nagari kalau yang dari luar Sumatera Barat ataupun bagi orang yang tidak pernah tinggal di Sumatera Barat. Nah, biar aku kasih tahu ya. Nagari itu adalah pembagian wilayah administrasi sesudah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat. Kalau provinsi lain di luar Sumatera Barat, nagari itu adalah desa atau kelurahan. Dan ada satu lagi istilah lain yang ada di bawah nagari, yaitu jorong. Bukan dorong ya, jorong. Jorong itu bagian terkecil lagi dari sebuah nagari atau desa di daerah Sumatera Barat. Dulu sih aku pernah dibuat bingung ya dengan istilah nagari ini ya. Nagari, jorong, kanagarian. Waktu aku kuliah dulu aku dibuat bingung sih. Sampai-sampai aku bertanya ke teman-teman yang dari Sumatera Barat itu. Jadi mereka menjelaskan ke aku. Oke, sudah tahu kan arti nagari itu apa? Nah, sekarang kita kembali lagi ke Lembah Haraunya. Lembah Harau ini diapit oleh dua bukit cadas terjal dan perbukitan di sini itu berupa bukit batu pasir yang terjal berwarna-warni dengan ketinggian mencapai 100 hingga 150 meter. Ada yang tahu nggak kalau sebenarnya Lembah Harau ini adalah cagar alam? Ayo, nggak ada yang tahu lagi kan kalau harau ini adalah cagar alam. Yap, wajar. Karena yang diketahui oleh halayak ramai itu ataupun tujuan mereka itu untuk datang ke sini hanya untuk mengunjungi Lembah Harau. Dan kalau ditanya Lembah Harau itu apa, pasti kalian semua menjawab Lembah Harau itu adalah objek wisata. Ya, nggak salah sih. Karena di sana itu ada juga lokasi yang dijadikan sebagai objek wisata. Buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya Lembah Harau ini merupakan cagar alam, geng. Cagar alam dengan luas 669 hektar area. Lembah Harau ini terdiri dari 3 kawasan, yaitu Resort Akabarayu, Resort Sarasabunta, dan Resort Rimbo Piobang, geng.
Kemudian, dinding yang curam-curam ini bukan hanya menjadi daya tarik bagi fotografer, tetapi pemanjat tebing pun tertarik untuk memanjat dinding di lembah ini, di mana terdapat 300 lokasi panjat tebingnya juga, geng. Dan di sisi lain, pagar tebing cadas yang curam telah menciptakan relief cantik, sehingga menantang terutama Anda yang menyukai olahraga panjat tebing. Kecuraman tebing di tempat ini mencapai 90 derajat, dengan ketinggiannya mencapai 150 meter. Tak salah rasanya jika Lembah Harau ini menjadi surga bagi pecinta panjat tebing. Bahkan sampai-sampai Lembah Harau ini dijuluki sebagai Yosemite-nya Indonesia, geng. Wah, mantap bukan? Julukan tersebut bukan tanpa alasan ya. Karena keindahan Lembah Harau ini hampir sama dengan keindahan seperti Taman Nasional Yosemite yang ada di Nevada, California. Wow, mantap. Jadi kalau bagi kalian yang belum bisa ke California, kalian bisa mengunjungi Lembah Harau, karena katanya Lembah Harau dan Yosemite yang ada di Nevada, California itu hampir sama. Lembah Harau ini terdapat 3 air terjun yang dinamakan air terjun Sarasah Bunta, Sarasah Ayeluruh, dan Sarasah Murai. Tetapi air terjun ini mungkin bisa dilihat ketika di musim penghujan. Karena kalau di musim kemarau, debit airnya itu terlalu kecil, bahkan bisa dibilang kering. Jadi tidak setiap saat bisa menyaksikan air terjun di Lembah Harau ini. Dan yang terbaru dari Lembah Harau ini adalah kampung Eropa, Korea, dan Jepang, geng. Nah, ini sangat populer sekali sekarang, untuk waktu sekarang ya. Meskipun sebagian dari orang Minang melihat kalau wahana baru ini tidak mencerminkan kebudayaan dari orang Minang, dari Minangkabau, namun wahana kampung Eropa, Jepang, dan Korea ini yang dibangun di kawasan Harau ini positif sekali untuk mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan ke objek wisata Lembah Harau. Bahkan katanya, tidak hanya pengunjung lokal saja yang mendatangi Lembah Harau semenjak adanya kampung Eropa, Jepang, dan Korea ini. Bahkan warga negara Jepang dan Korea yang ada di Indonesia juga merasa senang dengan ditampilkannya wahana miniatur dari negara mereka. Bahkan mereka sering mengunjungi Lembah Harau ini. Nah, inilah pintu masuk dari kampung Eropa, Jepang, dan Koreanya ya. Tetapi mungkin kita tidak akan masuk ke dalam karena tiketnya untuk masuk ke dalam itu sebesar 30.000 per orang. Lumayan mahal sih buat aku. Karena kalau di sini 30.000 itu bisa dibuat untuk makan selama 4 hari ya. Di Ampera 8.000.
aku ingin tanya lagi nih ke kalian. Kampung Eropa ini sebenarnya milik siapa? Ada yang tahu nggak? Nah, nggak ada yang tahu kan kalau kampung Eropa ini milik siapa. Nah, wahana kampung Eropa, Jepang, dan Korea ini sebenarnya bukan milik daerah, melainkan punya pribadi seseorang ataupun punya seorang pengusaha yang ia rintis itu sejak bertahun-tahun yang lalu. Yang kala itu katanya sejumlah kawasan di Lembah Harau ini masih belum terkelola. Kemudian pengusaha tersebut mulai menata dan membangun sarana bermain di lokasi tersebut. Lalu dikembangkanlah ide-ide untuk menarik kunjungan wisatawan, sehingga akhirnya ditemukan peluang untuk hal baru yang lebih menarik, yaitu kampung Eropa ini, geng. Tetapi alhamdulillahnya meskipun kampung Eropa, Jepang, dan Korea ini milik pribadi, tetapi berdampak bagus juga untuk masyarakat sekitarnya. Dan meskipun wahana tersebut dibuat mirip seperti Eropa, Jepang, dan Korea yang dianggap mengadopsi budaya luar, tetapi penginapan ataupun homestay yang ada di sini itu hampir secara keseluruhan dibangun dengan pola rumah adat Minangkabau, geng. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pada tahun 1980 ada peneliti dari Jerman yang hasil surveinya itu di tim geologi asal Jerman itu menemukan jenis batuan yang ditemukan di daerah ini identik dengan batuan yang ditemukan di dasar laut, berupa batuan breksi dan konglomerat. Dan semua legenda masyarakat Sarasa Aka Barayun juga menceritakan bahwasanya di sekitar cagar alam Lembah Harau ini dulunya adalah laut, geng. Kalau itu sih Allahu alam ya. Itu semua di luar kekuasaan kita, di luar dari nalar kita sebagai manusia. Boleh percaya sih dan boleh juga tidak, tergantung pribadi masing-masing.
seperti inilah bentuk homestay yang ada di sekitar Lembah Harau, yang dibuat seperti rumah adat Minangkabau. Keren kan? Cuma aku nggak tahu tarif nginap di homestay ini per malam berapa, karena aku nggak pernah nginap di sini. Oke geng, mungkin vlog hari ini cukup sekian tentang Lembah Haraunya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa juga subscribe channel aku, bantu channel ini menuju 1000 subscriber pertama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga kalian suka videonya dan kalian juga mendapat pengetahuan baru tentang objek wisata yang ada di Sumatera Barat, atau mendapatkan informasi-informasi yang belum kalian ketahui sebelumnya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusannya. Amin. Bye-bye.